Bab 7 Permintaan Papa. Papa sudah tua dan sakit seperti ini, Papa tidak tahu sampai berapa lama lagi Papa bertahan. Tapi sebelum sampai umur Papa punya keinginan untuk melihat kamu menikah. Randy bingung menjawab permintaan papanya yang satu ini karena saat ini dia tidak mempunyai calon. Setahun yang lalu dia sempat mempunyai keinginan menikah dengan Lisa, tapi impiannya itu kandas karena Lisa selingkuh. Mereka putus dan sejak saat itu Randy malas menjalin hubungan serius dengan seorang wanita. Randy hanya bisa terdiam. Apa kamu bisa memenuhi permintaan Papa ini? Mungkin ini permintaan Papa yang terakhir. Randy menatap dalam ke mata papanya, ada tatapan penuh harap dan penyesalan. Maaf kalau selama ini Papa terlalu keras padamu. Semua Papa lakukan agar kamu tidak cengeng. Kamu anak laki-laki, Papa ingin kamu menjadi laki-laki yang kuat. Papa berjanji akan membebaskan kamu dari tuntutan-tuntutan Papa selama ini. Hiduplah sesuai dengan keinginan kamu dan menikahlah. Tapi Papa mohon carilah wanita yang lembut dan mengerti kamu seperti mama kamu. Karena sifat kamu sama seperti Papa, keras kepala. Hanya wanita yang penyabar dan lemah lembut yang bisa menaklukkan hati kita. Randy tidak sanggup menolak permintaan papanya kali ini karena Randy tahu papanya juga sudah membuang jauh egonya dan mengalah pada prinsipnya selama ini. Randy bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Papa tidak peduli wanita itu dari keluarga yang seperti apa, Papa hanya minta wanita itu baik dan bisa menyayangi kamu apa adanya. Suara papanya semakin lemah. Randy menggenggam tangan hangat papanya. Baru kali ini dia merasa genggaman papanya menyalurkan kasih sayang dan kehangatan. Sosok yang Randy rindukan saat dia masih kecil. Sosok Papa yang menyayanginya tanpa ada tuntutan, yang penting dia tertawa dan bahagia. Insya Allah Randy akan penuhi keinginan Papa, tapi Randy meminta waktu kepada Papa untuk mencari wanita sesuai dengan yang Papa inginkan. Untuk itu Randy harap Papa harus sehat dan kuat agar bisa melihat Randy menikah. Mama Randy datang dan memeluknya dari belakang. Sayang, Mama sangat senang mendengar kata-kata kamu. Semoga kamu menemukan wanita yang kamu cari, ya nak. Setelah itu Papa Randy yang masih lemah istirahat kembali. Randy ngobrol dengan mamanya hal-hal yang ringan, sesekali mereka tertawa dan bercanda. Sudah lama Randy merindukan kehangat keluarga seperti ini. Malamnya kakaknya Ronald datang bersama anak dan istrinya. Randy yang sudah lama tidak bertemu dengan ponakannya tersebut sangat senang bisa melihat mereka lagi. Uncle Randy datang Hori, mereka berteriak senang. Aksa, Bella jangan ribut sayang. Opa kan sedang sakit, gak boleh ribut nanti dokternya marah, bisik istri Ronald pada anak-anaknya. Ups, sorry Opa, Bella menutup mulutnya pakai tangan. Randy mencubit pipi Bella dengan gemas. Kamu udah besar ya sayang Uncle. Randy menggendong Bella kemudian meletakkannya di atas pangkuannya. Bella yang baru berumur 3 tahun itu sangat manja sekali pada Randy. Hai jagoan Uncle, gimana sekolahnya? Sapanya pada Aksa putra pertama Ronald yang berusia 6 tahun. Baik Uncle, aku selalu dapat ranking 1, Aksa memang anak yang cerdas sedang Bella anak yang manja. Oh iya Pak, tadi aku ke kantor Randy ada yang berbeda loh dari biasanya. Randy menatap kakaknya tidak mengerti apa maksud kakaknya itu. Berbeda apanya? Tanya Bapak Baskara. Di kantor Randy ada cewek cantik Pak, tapi bukan tipe Randy. Wanita itu sangat anggun dan memakai jilbab. Ronald mulai menggoda Randy. Randy mengerti sekarang kemana arah pembicaraan kakaknya. Dia hanya sekretarisku, jawab Randy. Awalnya sekretaris tapi kan bisa naik pangkat jadi istri, iya kan Pak? Ronald mengedipkan sebelah matanya ke arah papanya mengisyaratkan kerjasama untuk menggoda Randy. Papa tersenyum lemah menanggapi candaan Ronald. Kenalkan dia pada Papa Ren, Papa pengen melihatnya. Pak Baskara menatap ke arah Randy. Iya, Mama juga pengen lo Pak berkenalan.
Siapa tahu cocok menjadi mantu mama. Mama Randy ikut serta menggoda anak bungsunya itu. Dia hanya sekretarisku mah, kapan-kapan akan aku bawa berkenalan dengan kalian tapi ingat hanya sebagai sekretarisku, titik. Lagian dia baru 2 minggu bekerja di perusahaanku. Aku tidak tahu dia masih single atau sudah punya pacar dan seperti yang Kak Ronald bilang dia bukan tipeku. Randy mengelak dari jebakan keluarganya. Kalau diladenin bakal panjang ini ceritanya. Randy segera pamit pada keluarganya dengan alasan dia mau istirahat karena kemarin baru pulang dari luar kota. Dia berjanji akan datang kembali menjenguk papanya. Sesampainya di rumah Randy langsung mandi dan melanjutkan kerjanya di ruang kerja. Hasil rapat dengan PT ABC tadi masih ada poin-poin yang ingin Randy tambahkan. Besok catatannya ini akan dia serahkan ke Dinda agar Dinda bisa mengirimkannya ke pihak PT ABC. Jadi teringat Dinda lagi dan pembicaraan dengan keluarganya tadi di rumah sakit. Dinda, apakah dia wanita yang pantas aku nikahi? Tapi aku belum memiliki perasaan lebih padanya hubungan antara atasan dengan bawahannya. Walau memang tanpa dia sadari dia mulai terbiasa dengan kehadiran wanita itu di kantornya. Entah mengapa setiap melihat wajahnya Randy merasa senang. Perasaan apa ini? Asteris di rumah Dinda. Dinda yang masih terbayang-bayang peristiwa tadi siang dan membuatnya menjadi resah. Mengapa dia harus bertemu dengan Ivan lagi? Padahal dia sudah mengubur dalam-dalam luka hatinya. Bagaimana dia harus bersikap saat bertemu dengan Ivan lagi? Kerjasama perusahaan mereka masih dalam tahap awal itu artinya ke depan dia bakal sering bertemu dengan Ivan. Mudah-mudahan Pak Randy tidak membawa dia lagi saat meeting dengan PT ABC. Walaupun sudah berlalu 3 tahun tapi Dinda masih ingat bagaimana keluarga Ivan memperlakukannya sangat buruk. Keluarganya tidak setuju dengan hubungan Ivan dan Dinda dengan alasan keluarga mereka tidak selevel dengan keluarga Dinda. Ivan yang sudah dijodohkan menikah dengan pilihan orang tuanya tidak bisa mengelak dari keinginan keluarganya. Semua terjadi dalam waktu yang berdekatan. Ivan memutuskan hubungan mereka tak lama setelah papanya meninggal karena kecelakaan dan mamanya jatuh sakit. Kesedihan Dinda berlipat-lipat rasanya dan dihadapinya secara bersamaan. Hatinya hancur sehancur-hancurnya. Keluarganya tahu apa yang dialami Dinda tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena pada saat itu mereka fokus pada kesembuhan mamanya. Saat ini Dinda harus merahasiakan pertemuannya dengan Ivan. Dia tidak mau mamanya mengetahui itu yang mengakibatkan mamanya sakit lagi. Dinda tidak mau berhubungan dengan Ivan lagi, jangankan berhubungan melihat wajah Ivan saja dia sangat muak. Sakit hatinya lebih besar dan mampu menghapus rasa cintanya pada pria itu. Pria yang sudah menjadi cinta pertamanya dan bersemayam di hatinya selama 3 tahun mereka pacaran. Mereka berkenalan di perpustakaan kampus Ivan yang kuliah di Fakultas Teknik jurusan Arsitek sedang menyusun skripsi dan membutuhkan bahan untuk karya ilmiahnya. Dinda juga pada saat itu kuliah di Fakultas Ekonomi juga sedang kuliah semester akhir dia mengumpulkan bahan untuk tugas akhirnya. Hubungan mereka berlanjut sampai keduanya tamat kuliah dan mendapat kerja. Dulu Dinda belum memakai jilbab baru setelah papanya meninggal dan mamanya sakit ditambah dia sedang patah hati. Dinda mengadukannya semua pada Allah dan dia memantapkan hati untuk menutup auratnya. Karena dengan memakai jilbab Dinda merasakan ketenangan hati. Karena letih berpikir akhirnya Dinda merasa ngantuk dan tertidur. Hari ini Dinda bisa memenuhi janjinya makan siang dengan Febri. Bos bekunya keluar saat jadwal makan siang, katanya ingin menjenguk orang tuanya yang sedang dirawat di rumah sakit dan langsung bertemu klien di luar, mungkin tidak kembali lagi ke kantor. Jadi kerjaan Dinda senggang hari ini. Nih Feb, oleh-oleh untuk kamu. Dinda memberikan bungkusan yang sudah dibawanya dari kemarin. Makasih sayangku, Febri memeluk Dinda manja. Karena ada maunya, bisik Dinda dan dia pun tertawa melihat tingkah laku sahabatnya itu. Feb, hari ini kamu ada acara gak?
Tanya Dinda. Gak ada Beb, emang kenapa? Febri balik bertanya. Pulang kerja kita nongkrong yuk, ada yang mau aku ceritain sama kamu, ucap Dinda. Wow, aku mencium adanya wangi asmara nih, Febri menggoda Dinda. Iya asmara yang sudah terhapus tsunami, Dinda menimpali. Serem amat sih Beb, aku jadi merinding, Febri hanya pura-pura. Bukannya kamu jadi beku dibuat si beruang kutub? Tanya Febri antusias. Ih bukan soal dia. Nanti deh aku akan cerita panjang lebar. Pusing aku memikirkannya makanya aku mau cerita sama kamu. Siap bos, saya akan mendengarkan semua curhatanmu asalkan kau dapat bernafas dengan lega. Lebay lo, cibir Dinda. Mereka kemudian menikmati menu makan siang, setelah itu mereka berjanji akan bertemu lagi nanti sore setelah pulang kerja. Asteris di kafe Pelangi. Feb aku bingung nih, Dinda mulai bercerita. Kemarin kan aku meeting di luar sama bos beku ketemu sama klien yang akan kerjasama dengan perusahaan kita. Terus, tanya Febri. Ternyata klien itu mantan pacarku. Astaga Dinda, kamu berada antara cinta lama dan calon cinta baru. Calon cinta baru, siapa? Tanya Dinda penasaran. Ya bos bekulah, mendadak amnesia, celetuk Febri. Terus, tanya Febri lagi. Terus, ya nabrak dong, Dinda makin kesal sahabatnya ini belum juga serius. Duh ngambek, cerita dong Beb biar aku dengar, Febri kembali merayu Dinda. Namanya Ivan, kami kenal saat masih kuliah dan pacaran selama 3 tahun sampai kami masing-masing sudah bekerja, tapi 3 tahun yang lalu semua terjadi secara bersamaan. Papaku meninggal karena kecelakaan, mamaku stroke karena terkejut mendengar berita papa meninggal dan Ivan memutuskanku karena orang tuanya tidak setuju dia berhubungan denganku yang berasal dari keluarga pas-pasan. Dia dijodohkan dengan pilihan orang tuanya. Yang membuat aku kesal itu sedikit pun dia tidak ada memperjuangkan cinta kami. Aku seperti tidak berarti di hatinya. Tanpa ada kata-kata atau pembelaan terhadap diriku pada keluarganya, dia memberikan surat undangan pernikahannya. Saat itu aku yang sudah tidak bekerja lagi karena fokus merawat mamaku merasa sangat hancur dan terpuruk. Mata Dinda berkaca-kaca mengingat kejadian itu. Kurang laki-laki itu. Lo jumpa tak petes kepalanya, Febri geram mendengar cerita Dinda. Yang membuat aku bingung, kerjasama perusahaan kita baru dimulai, kedepannya aku pasti akan sering bertemu dengan dia lagi. Aku harus bagaimana Feb? Dinda berharap masukan dari sahabatnya itu. Kamu cerita aja sama si bos, ceritain kalau kamu gak mau bertemu klien yang bernama Ivan itu, Febri memberikan penekanan saat menyebut kata Ivan. Itu namanya aku kerja gak profesional Feb. Masak urusan pribadi dibawa-bawa saat kerja. Apa kata si bos? Bisa-bisa abis aku dibuatnya. Iya juga sih, melihat profil si bos yang gak ada akhlak itu kejamnya, pasti dia gak terima dengar penjelasan kamu. Terus gimana dong? Tanya Dinda pasrah. Apa kamu cerita aja sama Angga? Kamu kan udah CS sama dia, aku rasa dia mau membantu. Febri memberi ide. Iya juga ya, entar pelan-pelan aku cerita deh sama Angga, mudah-mudahan dia bisa bantu. Seminggu kemudian. Selamat siang Dinda, senang bertemu kamu lagi, sapa seorang pria kepada Dinda. Dinda yang sedang asik menatap layar monitor komputernya terkejut dengan suara yang dia kenal itu, Ivan. Maaf Pak, ada yang bisa saya bantu? Dinda langsung menutupi keterkejutannya dan melanjutkan sikapnya yang pura-pura baru mengenal pria tersebut. Waktu ketemu kamu minggu lalu aku sangat terkejut melihat penampilan kamu yang sekarang. Kamu tambah cantik memakai jilbab, aku merindukanmu Din, ucap pria tersebut. Ada nada sendu di situ tapi Dinda tidak mau terbuai.
Maaf Pak, ini di kantor, tidak seharusnya kita membicarakan hal lain di sini. Dinda mengalihkan pembicaraan. Saya mau bertemu Pak Randy, ingin mengantarkan sketsa hotel yang dia minta. Ivan sadar belum waktunya dia bicara pribadi dengan Dinda karena ini adalah pertemuan kedua mereka setelah 3 tahun berpisah. Tunggu sebentar Pak, akan saya sampaikan kepada atasan saya. Dinda segera meninggalkan Ivan dan langsung menjumpai Randy. Permisi Pak, di luar ada Pak Ivan ingin bertemu Bapak. Dinda seperti sedang terburu-buru. Randy melihat sikap Dinda yang tidak tenang seperti biasanya. Dia tidak tahu apa yang membuat Dinda bertingkah seperti ini. Suruh beliau masuk, jawaban Randy datar tanpa ekspresi. Dinda mempersilahkan Ivan masuk. Setelah Ivan masuk, Dinda langsung memanggil OB dan menyuruh OB tersebut membuat minum untuk tamu bos mereka. Setelah itu OB tersebut yang mengantar minumannya ke dalam ruangan CEO. Randy merasa ada yang aneh, biasanya Dinda yang akan menyuguhkan minuman kepada tamu yang datang ke ruangannya. Tapi Randy hanya memperhatikan saja, belum mau berkomentar. Angga yang sejak kedatangan klien baru tadi sampai pada OB yang mengantarkan minuman ke ruangan bos mereka memperhatikan tingkah laku Dinda. Menurutnya Dinda seperti salah tingkah dan tidak fokus pada pekerjaannya. Angga datang menghampiri Dinda karena penasaran. Ada apa Din, kamu kok kelihatan resah? Tanya Angga. Sebenarnya ada yang mau aku bilang sama kamu. Aku mau meminta bantuan sama kamu, bisa gak? Tanya Dinda langsung. Tergantung apa permintaan kamu itu, kalau aku sanggup akan aku penuhi, jawab Angga. Pria yang datang tadi adalah klien kita dari PT ABC. Boleh gak aku meminta tolong kamu menggantikan aku setiap pertemuan yang berhubungan dengan PT ABC? Randy mengerutkan dahinya. Ayolah, istri pertama kita harus akur sesama madu. Kamu bilangkan kita istri tua dan mudanya si bos. Sesama madu harus saling bekerja sama, please, pinta Dinda kepada Angga. Alasannya, harus jelas dong alasannya. Kalau tidak aku gak mau bantu. Dinda menarik nafas pasrah. Pria itu mantan pacar aku, dan cukup sampai di situ dulu. Alasan lain nanti akan kuceritakan saat dia sudah pulang, bujuk Dinda. Baiklah, kamu berhutang penjelasan ya padaku. Dinda tersenyum manis menatap wajah Angga. Ada maunya senyumnya semanis madu, ejek Angga. Makasih kakak pertama, Dinda semakin tertawa. Sekarang aku boleh sembunyi di ruangan kamu. Aku malas bertemu dengannya lagi, ucap Dinda. Ya sudah sana, biar aku yang menunggu di meja kamu, nanti kalau tamu itu sudah pulang kamu balik lagi ke sini. Dinda bernafas lega, untung Angga mau diajak kerjasama. Tak lama pria yang dimaksudkan Dinda tadi keluar dari ruangan CEO dan sepertinya kehilangan. Sedang mencari sesuatu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tanya Angga. Sekretaris Pak Randy tadi mana ya? Tanya Ivan penasaran. Oh, sedang istirahat Pak, dia sedang tidak enak badan, jawab Angga. Kalau begitu saya permisi, mari Mas, sapa Ivan. Iya Pak, Angga pun melangkah menuju ruangannya dan akan menuntut penjelasan pada Dinda. Sesampainya di ruangannya Dinda menceritakan semuanya. Untung saja Angga bisa mengerti dan bersedia membantu Dinda. Bersambung.